Selamat siang Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Puji kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf Puji sudah mengganggu waktunya Puji. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Puji atas ketersediaan waktunya untuk saya memberikan kesempatan pada saya untuk menimba ilmu pada panjenengan, khususnya untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Uji. Mohon kiranya Bu Uji berkenan menjawab pertanyaan tersebut. Harapan saya nanti dalam sharing ini nantinya Bu Uji selaku pimpinan atau kepala sekolah di SDN 1 Kalipang ini bisa berbagi pengalaman dengan saya. Kemudian bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bu Uji berada dalam situasi yang dilematis. Langsung mawon nggih Bu nggih. Langsung kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Bu Uji. Selama ini bagaimana Bu Uji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelum mengidentifikasi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Sepanjang pengetahuan saya, yang dilema etika itu kan sama-sama bernilai positif. Kalau rujukan moral itu negatif. Kalau selama ini ya kita lihat tadi dari ciri-cirinya tadi, apakah memang sebuah masalah itu mengandung nilai positif semua. Pertanyaan yang kedua Bu Uji. Selama ini bagaimana Bu Uji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini sebenarnya saya mencari informasi dulu terkait permasalahan itu, apakah memang itu dilema etika atau tidak. Setelah itu saya transfer informasi tadi, saya bisa langsung. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Uji lakukan selama ini? Selama ini ketika ada protokol kesehatan, biasanya saya cari informasi dulu. Saya cari informasi, setelah itu saya musyawarahkan bersama dengan warga sekolah, bapak ibu ataupun guru senior. Kemudian saya juga minta pertimbangan dengan atasan, yaitu bapak pengawas. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Uji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yaitu tadi dicari informasi, musyawarah dengan guru senior ataupun guru yang lain yang memang benar-benar tahu situasi kondisi di sekolah itu seperti apa. Karena ya kita ketahui bahwa saya di sini kan masih istilahnya belum lama ya, jadi saya harus minta pertimbangan itu, kemudian
saya lihat regulasinya juga, aturannya seperti apa, terus saya minta pertimbangan ke Bapak Pengawas. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Tantangannya yaitu tadi, kalau memang sama-sama mempunyai nilai positif, itu seperti contoh itu pernah ada kasus di sekolah saya itu tentang kekerasan bullying yang dilakukan oleh murid. Nah, di satu sisi memang anak ini butuh haknya belajar belajar. Di satu sisi lagi teman-temannya merasa tidak nyaman di sekolah. Nah, itu biasanya saya lakukan mediasi, aturannya seperti apa, dimusyawarahkan bersama. Nah, seperti itu, Pak. Selanjutnya gitu. Tantangannya yaitu kembali lagi, maaf. Tantangannya yaitu tadi, kalau memang sama-sama berat, kita lihat ke aturannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemudian yang pertanyaan yang keenam, Bu Uji, apakah Bu Uji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Uji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu semua bergantung pada kasusnya, tentu masalahnya seperti apa. Ada kala masalahnya ini harus memang dibuktikan matang-matang, tidak bisa kebijakan itu langsung dibuat tidak, tapi harus perlu beberapa pertimbangan. Itu biasanya saya beri waktu. Seperti contoh tadi kasus kekerasan jadi saya perlu waktu untuk membuat keputusan, karena itu tadi mencari informasi yang sebenarnya itu seperti apa, terus melakukan mediasi, musyawarah. Baru kalau memang sudah mentok tidak ada jalannya, saya lihat aturannya seperti apa. Jadi butuh waktu, tidak bisa serta-merta saya membuat keputusan. Tapi kalau memang ada permasalahan yang memang harus saya putuskan hari itu juga, ya saya juga harus buat keputusan dengan. Kemudian yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Uji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau memang menyangkut sekolah itu saya ada biasanya guru senior atau guru yang memang sudah lama di sekolah itu, jadi tahu kalau di sekolah itu seperti apa. Itu biasanya saya mintai pertimbangan seperti apa di sekolah biasanya itu. Kemudian selain itu orang yang saya pengawasan di atasan. Ini yang terakhir, Bu Uji. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Uji petik dalam pengalaman Bu Uji mengambil keputusan dilema etika? Saya sebagai pemimpin tentunya keputusan yang saya ambil berdampak panjang, berdampak penting bagi semuanya. Bahwa tidak hanya saya sendiri, murid, warga sekolah, masyarakat, itu juga mempengaruhi keputusan saya. Maka dari itu setiap membuat keputusan tidak boleh gegabah, tidak boleh dengan istilahnya pakai emosi atau apa, harus memang benar-benar dipikirkan dampaknya seperti apa. Terima kasih, Bu Uji. Iya, Pak Samsi, sama-sama. Semoga wawancara hari ini tentang dilema etika bermanfaat bagi kita semua.
Maaf telah mengganggu waktunya Bu Tidak Uci. apa-apa. Sekali lagi terima kasih Bu Uci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Pak Sarji. siang Pak Anas. Ya, selamat siang kembali Pak Sarji. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Pak Sarji juga baik-baik juga. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Ini saya mau bertanya kepada Pak Anas. Selama ini bagaimana Pak Anas dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini ketika ada permasalahan, kita tentunya di suatu organisasi atau lembaga pastinya ada hal-hal atau permasalahan yang di situ butuh pemahaman dan pemikiran bersama. Nah, oke Pak. Tentunya dalam pemikiran itu pasti ada yang sepakat dan tidak sepakat. Untuk mengatasi hal itu di dilema ini kita sering memberikan selain diskusi terkait permasalahan yang sedang kita alami. Gitu Pak Sarji. Oke. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Anas menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Anas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Tentunya ketika saya mengambil keputusan itu kita juga tidak boleh otoriter. Tentunya kita juga harus mengambil atau meminta pertimbangan dari beberapa pihak, baik itu yang pro atau yang kontra. Tapi nanti setelah ada pertimbangan-pertimbangan itu, kita juga bisa mengambil kesimpulan terkait usul yang terbaik tanpa harus menyinggung atau mengesampingkan yang kebetulan tidak sependapat. Jadi selalu kita komunikasikan Pak Sarji. Ya, siap Bapak. Yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Anas lakukan selama ini? Ya, ketika ada permasalahan yang dilema etika tadi, kita sampaikan kepada teman-teman apakah ada masukan atau ada usulan. Jadi permasalahan ini bisa segera teratasi tanpa menimbulkan permasalahan baru. Intinya kita selalu berkomunikasi. Oke Bapak. Yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Anas anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, musyawarah. Oke, siap Bapak. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Iya. Dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita itu akan mengalami permasalahan yang di situ berhubungan dengan wali murid. Kalau berhubungan dengan stakeholder atau dari teman-teman sendiri itu insya Allah kadang-kadang kita diskusi bisa saling menerima dan bisa kita laksanakan. Oke. Akan tapi ketika sudah berhubungan dengan wali murid atau dengan pihak ketiga itu perlu pemikiran yang benar-benar benar-benar bisa menjadi solusi. Karena apa? Kadang-kadang kita di pihak sekolah keputusan itu sudah kita ambil rasa cukup baik, akan tapi setelah kita laksanakan di pihak ketiga atau wali murid itu sulit menjalankan atau tidak bisa menerima gitu. Jadi perlu adanya diskusi lanjutan ketika itu berhubungan dengan wali murid atau pihak ketiga. Oke Bapak, terima kasih. Yang keenam Bapak, apakah Pak Anas memiliki sebuah tata kala atau jumlah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Anas langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Anas jalankan?
Iya, kebiasaan kami ketika ada permasalahan itu, seharusnya kita pelajari terlebih dahulu dan tidak menunggu waktu. Harus segera kita selesaikan. Akan tetapi prosedurnya itu kita pelajari terlebih dahulu, kita minta pertimbangan dari teman-teman terkait langkah-langkah yang terbaik seperti apa. Setelah itu dapat kita simpulkan, harus Ya kita Bapak. laksanakan. Jadi tidak perlu membuat jadwal khusus, sistemnya ya setiap ada permasalahan harus segera kita selesaikan. Oke Bapak. Yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Anas dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika Bapak? Iya. Kalau secara khusus seseorang atau personal dalam hal ini tidak ada. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah kita keterbukaan dengan teman-teman semuanya dengan pihak guru, utamanya ketika di sekolahan. Jadi semuanya kita libatkan, baik itu guru, tenaga pendidikan, atau warga sekolah yang semisal paguyuban atau komite. Ketika ada masalah kita libatkan semua. Oke Bapak. Yang terakhir Pak Anas, dari Iya. semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Anas petik dari pengalaman Pak Anas mengambil keputusan D5 etika Bapak? Ya, intinya ketika ada permasalahan kita harus mempelajari terkait dampak positif negatifnya dan kemudian kita musyawarahkan, kita minta pertimbangan dari beberapa pihak terkait penyelesaiannya. Setelah itu kita sepakati bersama dan kita tanggung jawab bersama terkait hasil keputusan itu. Oke. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Saya Iya, ucapkan sama. semoga kita dapat melaksanakan yang namanya kasus-kasus bisa menyelesaikan dengan baik ya Bapak. Terima Iya, kasih Pak sama-sama Mas Anas Abdi. atas waktu Sama-sama. yang telah diberikan kepada saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.